Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kami hormati Ketua Prodi PAI Ibu Bertranda Haja Nur Hayati MPDI. Semoga sehat selalu bersamai kita semua dan dipanjangkan umurnya. Amin. Yang kami hormati ada dua penguji kita. Penguji pertama Pak Ibu Dr. Febi Ismail MPD dan Ibu Lis Kriyati MED. Sekretaris Dewan Penguji sekaligus pembimbing dua Pak Ismail Pak Usman MPDI. Saudara Nasril Adlani Mukuago beserta keluarga, kedua orang tua dan calon pendamping hidup serta teman-teman yang hadir ya. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, mari kita buka ujian munakasah, ujian skripsi atas nama Nasri Adlani Moko Anggo dengan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Dewan Penguji yang kami hormati, hari ini Saudara Nasril Adlani Moko Anggo akan mempresentasikan dan mempertahankan skripsinya dengan judul Kompetensi Sosial Guru Pendidikan Agama Islam dan Relevansinya dengan Pembentukan Karakter Siswa di SMP Negeri 6 Kota Mobagu. Nah, untuk lebih jelasnya dipersilahkan pada Saudara Nasri untuk menyampaikan pokok-pokok skripsinya ya. Kita beri kesempatan 7 sampai 10 menit untuk menjelaskan hasil-hasil temuannya dan tentu apa yang selama ini ditulisnya. Saya ucapkan kepada pembimbing satu saya Pak Dr. Ahmad Salim MPD, kemudian pembimbing dua saya Bapak Ismail K. Usman MPD, kemudian penguji satu saya Dr. Febi Ismail MPD, dan penguji dua saya Lis Kriyati MED. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Kompetensi Sosial Guru PAI dan Relevansinya dengan Pembentukan Karakter Siswa di SMP Negeri 6 Kota Mobagu. Nama Nasri Adlani Mukawo, NIM 17234. Latar belakang masalah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan formal memiliki peran yang sangat penting dalam mendewasakan siswa menjadi masyarakat yang bermanfaat. Oleh karena itu, sekolah sebagai transformasi ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi harus menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk membangun suatu negara dan bangsa. Karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui kompetensi sosial guru PAI di SMP Negeri 6 Kota Mobagu. 2. Untuk mengetahui relevansi kompetensi sosial guru PAI dengan pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 6 Kota Mobagu. Kegunaan penelitian, kegunaan ilmiah. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang dapat menambah khazanah keilmuan dunia pendidikan. Kemudian kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang edukatif, konstruktif, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan referensi bagi peneliti sejenis. Definisi operasional. 1. Kompetensi sosial. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik dan orang yang ada di sekitar dirinya. Guru pendidikan agama Islam. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur-jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Karakter siswa. Karakter adalah nilai-nilai yang unik yang terpatri dalam diri dan terjewantahkan dalam perilaku. Bab 2. Kajian teori. Kompetensi sosial, guru pendidikan agama Islam, dan pembentukan karakter siswa. Bab 3. Metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Ini sejalan dengan pendapat Meleong yang mengungkapkan bahwa pendekatan ini mementingkan pengarahan fenomena dan teramati dalam konteks makna yang melingkupi suatu realita. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian, adapun yang menjadi lokasi penelitian atau informan dalam penelitian ini yaitu di SMP Negeri 6 Kota Mobagu, Jalan Jurusan Mudayak, Moyak Tudulan, Kecamatan Kota Mobagu Timur. Alokasi waktu penelitian ini
dilaksanakan selama 6 bulan dengan rincian 3 bulan melakukan penyusunan dan konsultasi proposal skripsi, 2 bulan melakukan penggalian data di lapangan, dan 1 bulan melakukan pengolahan analisis data beserta penyusunan laporan hasil penelitian. Kemudian sumber data, satu, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. 2, data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber bacaan dan berbagai literatur yang ada. Kemudian instrumen penelitian ini merupakan alat memperoleh data dan informasi dari koresponden. Karena itu instrumen alat penelitian harus betul-betul dirancang dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan data atau informasi sebagaimana yang diharapkan. Analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data biasanya dilakukan sewaktu peneliti berada di lapangan dengan proses pengumpulan data dan juga menggunakan lapangan. Bab 4. Hasil penelitian. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa guru pendidikan agama Islam PAI di SMP Negeri 6 Kota Bagu sudah memiliki kompetensi sosial yang sudah sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang meliputi hubungan guru dengan murid, hubungan guru dengan sesama guru, hubungan guru dengan orang tua wali murid, dan hubungan guru dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan harmonis. Bab 5. Penutup. Kesimpulan bahwa kompetensi sosial guru PAI di SMP Negeri 6 Kota Bagu telah memenuhi beberapa aspek pencapaian kompetensi sosial. Hal ini dicerminkan oleh guru PAI di SMP Negeri 6 Kota Bagu dalam bentuk keteladanan sikap dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Relevansi kompetensi sosial dan pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 6 Kota Bagu. Dengan memiliki kompetensi sosial, maka seorang guru dapat memberikan apresiasi dan contoh yang baik kepada siswa serta dapat memantau bagaimana karakter yang dimiliki siswanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira apa yang disampaikan tadi ya, saya masih ada waktu, bisa diperpanjang. Jadi ada 2 pertanyaan sebenarnya yang ingin dijawab Nasir. Yang pertama soal bagaimana kompetensi sosial guru PAI di SMP Negeri 6 Kota Bagu dan bagaimana relevansinya kompetensi sosial guru ini dalam pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 6 Kota Bagu. Mungkin kita beri kesempatan kepada penguji pertama untuk beri pertanyaan sekaligus klarifikasi, memperkuat hasil penelitian atau skripsi dari saudara Nasir. Silahkan Dr. Pevi Ismail. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pembimbing 1 sekaligus Ketua Dewan Munakasah pada hari ini Bapak Dr. Adhanuddin Salim MPDI, pembimbing 2 Sekretaris Sidang Bapak Ismail Kausman MPDI, rekan sejawat penguji Ibu Rizkriati MR, terlebih khusus Ananda Nasril Adlani Moko Agung yang insya Allah hari ini juga sempat didampingi oleh orang tua melaksanakan ujian munakasah. Nasril, sebelum lanjut, dalam kondisi fisik dan mental yang sudah sehat? Ya, siap. Semalam tidur jam berapa? Jam 2. Berarti itu kurang sehat, kurang fit itu ya. Karena waktu tidur normal itu paling tidak jam 10 itu, biar bangun subuh itu segar. Sempat sholat subuh tadi? Ya. Alhamdulillah. Berarti waktu tidur itu kalau sholat subuh 4:30, jam 2 tidurnya ya kurang lebih hanya 2,5 jam tidur. Lantas kamu, saya lihat dari sini matanya agak merah karena kurang tidur ya. Insya Allah nanti sebentar akan merah karena menangis bukan karena tidak lulus, tapi menangis karena bahagia sudah lulus ya. Baik Nazri, dari judul yang diangkat ya, kompetensi guru ini ada beberapa ya, salah satunya kompetensi sosial. Padahal kalau saya secara pribadi, kalau meneliti kompetensi guru, kayaknya lebih menarik kompetensi profesionalnya dibanding kompetensi-kompetensi yang lain. Tapi kenapa Nazri memilih kompetensi sosial? Alasannya apa? Alasannya karena
melihat fenomena yang terjadi di dunia pendidikan sekarang ini, banyak hubungan guru dan siswa itu sering direlasi dengan ketidaksopanannya siswa dengan berinteraksi dengan guru tersebut. Karena hanya alasan melihat fenomena belakangan ini banyak interaksi yang kurang tepat guru dan siswa, sehingga itu yang melatar belakangi Nasri angkat judul ini. Banyak juga faktor-faktor yang lain kan yang melatar belakangi, misalnya faktor ekonomi, ketika orang tua tidak mampu memberikan apa yang dia butuhkan di sekolah berpengaruh ya. Maksudnya saya, ketika orang tua tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya, dia melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, seperti contoh mencuri. Itu kan sudah menjadi rahasia umum, dan bahkan bukan lewat mencuri, tapi ada juga yang memilih menjadi pekerja seks komersial walaupun statusnya masih mahasiswa atau bahkan pelajar SMP ya. Kemarin terakhir ada kasus di Kalimantan, pelajar kelas 9 itu sudah tertangkap di sebuah hotel. Nah, itu juga yang jadi masalah. Nah, kita masuk ke SMP Negeri 6 Kota Mobagu. Bisa digambarkan ya, kalau tadi berangkat dari interaksi ya yang nanti bilang bahwa ada miss atau ada kurang beresnya ya, kurang beresnya. Apa memang benar itu ditemukan di lapangan? Iya, benar. Benar ditemukan di lapangan, tidak bagus interaksi siswa. Tapi tidak semua, banyak. Ada beberapa siswa itu yang. Berapa siswa di situ yang menjadi yang diteliti berapa? Apakah semua siswa di SMP Negeri 6? Tidak semua. Berapa banyak siswa? Atau ada diambil? Hanya ambil satu kelas saja. Satu kelas tapi siswa hanya 5 orang. Keseluruhan siswa di SMP Negeri 6 berapa? 120. 120. Ada kamu cantumkan di dalam studi? Ada di data. Di data halaman berapa? 120 mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Tidak, itu yang kelas 7A. Maksud Ibu keseluruhan jumlah siswa di SMP Negeri 6 itu berapa jumlahnya? 373 itu. Kalau keseluruhan. Data siswa di 5 tahun terakhir ya. 5 tahun Tahun terakhir ini 373 ya. 2021, 2022 373. Yang kamu teliti di kelas 7. Kelas 7A. Di kelas 7A jumlahnya berapa siswa di situ? Jumlah siswa Di kelas 7A yang kamu jadikan objeknya 30. 30 semua itu kamu amati satu persatu. Ya. Ya, persatu. Kamu observasi masing-masing siswanya. Ya. Ada lembar observasi masing-masing siswa. Oh, kalau itu saya tidak mencatat. Berarti tidak bisa diterima bahwa kamu mengobservasi masing-masing siswa ya. Kalau misalnya dari 30 orang siswa di kelas 7A kamu observasi, masing-masing mereka ada lembar observasi. Misalnya interaksi ketika misalnya guru memberikan perintah kepada mereka, atau bagaimana interaksi ketika berpapasan dengan guru, apakah mereka memberikan salam atau orang mana dulu bilang tere-tere nak batogor nak menyapa gitu. Atau misalnya ada guru yang duduk, kan ini observasi, jadi kamu mengamati ya. Guru yang duduk, apakah dia permisi ketika lewat atau dengan dada yang tegak, yang busuk berjalan, itu kan yang harusnya yang kamu lihat. Kemudian itu yang jadikan temuan penelitian ya, baru bisa mengklaim bahwa siswa di SMP Negeri 6 ya, khususnya di kelas 7A karena objeknya kelas 7A itu memiliki miss
interaksinya dengan guru, ya, karakternya tidak terbentuk di situ, ya. Kemudian Nazri, bisa kamu uraikan indikator kemampuan kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru? Indikatornya apa saja ketika guru itu diklaim sudah memiliki kompetensi sosial? Apa tolak ukurnya? Pertama tuh bersikap adil, berlaku sabar, bersifat kasih dan penyayang, berwibawa, menjauhkan diri dari perbuatan tercela, memiliki pengetahuan dan keterampilan, mendidik dan membimbing, serta bekerja sama dengan demokratis. Oke, itu menurut siapa? Akmal Hawi. Nah, kalau menurut Nazri sendiri, seorang guru itu kemampuan sosial atau kompetensi sosial harusnya mereka memiliki apa menurut Nazri? Dan nantinya kan Nazri juga akan jadi guru kan, guru PAI. Biar dari diri sendiri, wah kalau saya jadi guru harus punya begini gitu. Silakan. Bagi saya, Ayo, harusnya semangat ini. Ada keluarga, ada calon ini, ada teman-teman ini yang mensupport ini. Atau kamu malah grogi karena disaksikan oleh orang-orang terdekat ini. Oke, yang pertama saya kasih, sudah ada di deskripsi kamu ada semua ya. Makanya tadi pembimbing juga sudah kasih bocoran ada di halaman 17 karena memang di landasan teori, di kajian teori semua kamu tampilkan di situ baik dari para ahli maupun dari undang-undang ya. Ini yang salah satu yang saya lihat ada di halaman 13. Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dan isyarat, mampu berkomunikasi dia ya. Kemudian coba kamu lihat paling gampang ya, paling sering kita bisa nilai orang itu punya kompetensi sosial atau guru itu punya kompetensi sosial, bergaul secara efektif dengan siswa, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Dua itu saja kalau dipunyai oleh guru itu sudah bisa dikatakan guru tersebut punya kompetensi sosial ya. Misalnya bergaul secara efektif dengan siswa. Oke, kalau di kampus mungkin bergaul si dosen bergaul dengan mahasiswa. Kadang-kadang juga kan ada mahasiswa yang interaksi dengan dosen itu yang sudah melewati batas-batas ataupun etika sebenarnya. Meskipun hubungan personal sudah dekat dosen dengan mahasiswanya, tapi kadang-kadang juga mahasiswanya agak ngelunjak ketika sudah dikasih hati. Misalnya ibu kasih contoh, ini mungkin kasuistis ya. Ada salah satu mahasiswa, tidak usah disebutkan fakultas mana dan dari prodi mana, itu dosen-dosennya lagi duduk. Meskipun secara emosional sudah dekat, tapi sangat tidak etis sekali, ikut nimbrung dan langsung mengatakan, Pak minta gua rokok, gitu. Itu kan sangat-sangat tidak etis. Nah, itu yang harusnya. Begitu juga kalau di siswa, saya tidak akan kasih contoh minta rokok siswa, pasti itu langsung dikeluarkan ya kalau di mahasiswa mungkin. Nah, kalau di siswa misalnya itu kayak tadi saya contohkan, berpapasan dengan guru, tidak kasih salam atau paling tidak memberikan senyuman terbaik untuk gurunya, itu yang tidak ada ya. Jadi bergaul secara efektif dan guru juga harus sebaliknya, jangan hanya menuntut, karena kompetensi sosial itu harus dipunyai oleh si guru. Jadi meskipun kita sebagai guru, Nazrin nanti juga sebagai seorang guru, jangan menjadikan profil Nazri sebagai guru yang killer karena supaya disegani siswanya, tidak pernah senyum ke siswa. Nah, itu juga berpengaruh terhadap pembentukan karakter nanti. Nanti mereka akan mencontoh gurunya, ya, karena guru digugu dan ditiru. Jadikan guru itu sebagai uswah, gitu ya. Jadi contoh buat siswanya. Pasti mereka akan mencontoh profil gurunya, gitu.
Itu yang harus sebenarnya dilakukan oleh para guru kalau kompetensi sosialnya dimiliki. Kemudian bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Nah, saya ingin tanya ke Nazri, guru PAI di SMP Negeri 6 itu ada berapa? Ada 2 Ibu. Ada 2. Bagaimana interaksi guru PAI ini dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal dia? Ya, kalau Tadi sempat wawancara ya, kan? wawancara. Saya hasil wawancara itu dikatakan oleh guru PAI komunikasi mereka dengan masyarakat yang ada di sekitar itu terjalin dengan sangat bagus dan harmonis. Apakah ada guru PAI ini menjadi pengurus ya di masyarakat, misalnya pengurus majelis taklim, BTM di masjid, atau di kelurahan, sebagai kalau guru PAI-nya perempuan ya ikut-ikut di kegiatan PKK di kelurahan. Kalau yang laki-laki apakah ketika ada kerja bakti misalnya dia ikut di kerja bakti atau tidak? Kalau kan di situ ada 2 guru PAI. Ya. Kalau yang guru PAI yang satu Bapak Yusyanto Dino, kebetulan dia juga seorang ustadz dia juga seorang ustadz. Jadi ketika ada hajatan-hajatan tertentu, biasanya masyarakat memanggil beliau untuk, kalau di kampung itu baca doa begitu, minta begitu. Bukan Jo. Iya. Jo. Oke. Kalau yang satunya perempuan? Ada 2, yang satunya laki-laki, yang satunya Laki-laki semua. laki-laki semua. Tapi dua punya kapasitas yang sama. Kalau guru PAI yang satu, dia jabatannya sekaligus juga wakil kepala sekolah. Kalau di masyarakat sekitar ini maksud, apakah dia juga ikut terlibat di Kalau di kegiatan masyarakat? tidak. Ya, nah itu yang perlu ya, karena kalau sudah ikut terlibat di kegiatan sosial masyarakat ya pasti dia punya kompetensi sosial ya. Indikatornya yang paling sederhana bisa dinilai dari situ ya. Oke, baik Nazri, secara umum skripsi kamu sudah jauh lebih bagus ya dari saat seminar hasil. Memang waktu seminar hasil juga banyak masukan penguji 2, penguji 1, dan bahkan juga dengan pembimbing. Tapi yang saya lihat ya lumayan sudah ada beberapa perbaikan. Tapi yang jelas namanya skripsi, walaupun sampai munakasah pasti ada juga yang terlewatkan ya. Baik, mungkin itu saja. Sekali lagi selamat atas pencapaian dan dilaksanakannya ujian munakasah kamu pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dr. Febi Ismail sudah memberi pertanyaan sekaligus memberi penguatan terhadap isi ya dan substansi dari skripsi saudara Nasri. Jadi kalau tadi memang saya kira penting ya saudara Nasri untuk menguasai secara konsepsional apa itu kompetensi sosial. Tidak hanya Anda tuliskan, tetapi Anda minimal Anda hafal lah definisi kompetensi sosial itu dan indikatornya apa begitu, supaya ketika Anda ditanya lalu dibolak-balik pertanyaannya tetap kembali ke aturan awalnya ya. Inti dari skripsi Anda ini kan soal kompetensi sosial dan pembentukan karakter. Jadi itu yang harus Anda harus Anda pahami, harus Anda baca lah ya minimal. Karena Anda kan jadi sarjana pendidikan bidang kompetensi sosial dan pembentukan karakter, pastilah. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Dr. Febi Ismail sudah memberi masukan dan penguatan dari skripsi. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada pengunjung 2, ada Ibu Riyati MPD, beri pertanyaan sekaligus memberi penguatan juga terhadap skripsi saudara Mas. Pada Ibu kami silakan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Ketua Sidang Munakasah kali ini Bapak Dr. Arhanuddin MPDI beserta pembimbing 2 yang terhormat Bapak Ismail K. Usman MPDI dan rekan penguji yang juga saya hormati Ibu Dr. Febi Ismail MPD. Baik, Nasril dan juga Bapak dan Ibu-ibu yang dari keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kalau diingat waktu
seminar hasil saya tidak menghadiri karena bukan jet lag ya, cuma keliru memahami waktu WIB dan WITA. Tapi saya sudah memberikan 5 saran ya, 5 saran untuk perbaikan skripsinya. Tapi saya tunda dulu, kita lihat dulu dari halaman-halaman pertama dari skripsi Nazri. Itu nama panggilannya Ari ya? Iya. Ya, Ari aja ya. Iya. Oke, Ari, mari kita lihat di lembar-lembar kata pengantar. Ya, ini agak berbeda ya. Biasanya nomor 1 itu rektor dan perangkatnya. Ini papa mama. Jadi saya anjurkan ini keluarga yang papa mama ini dijadikan paragraf tersendiri sebelum nomor urut 1. Yaitu saran saya. Jadi nomor 1 nanti tetap rektor. Kemudian nampaknya Nazri, ini Ari lupa ini Pak Dekannya tidak dicantumkan di sini. Pak Dekan dan para wakil dekan FTIK lupa ya, karena saking banyaknya ya. Ya, ditambahkan DS sebelum kaprodinya, sebelum kaprodi dan sekretaris prodi yang ya tidak mau ditandatangan itu ijazahnya, itu transkripnya nggak bisa daftar yudisium nggak. Dan ini juga banyak teman Ari ternyata ya. Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17 ada 3 kelompok teman ini yang disebutkan namanya satu persatu, walaupun katanya tidak bisa disebutkan nama satu persatu, tapi ternyata lengkap juga ini namanya ya. sampai nomor 16 itu namanya disebutkan satu persatu. Coba pertimbangkan lagi karena skripsi ini kalau sudah selesai nanti didistribusikan sudah tidak ada kesempatan lagi memperbaiki. Jadi siapa orang-orang yang memang benar-benar penting dicantumkan di skripsi perlu dipertimbangkan lagi. Baik, kita lanjutkan ke bab 1 ya. Ini tadi yang saya tandai. Ada tadi yang tidak saya. Ari mengutip dari surat Ali Imran, ya, kemudian ada terjemahnya. Tapi tafsiran ayat ini ada yang resminya? Oh iya, saya tidak cantumkan. Ya, tolong cantumkan ya tafsir dari kitab yang resminya. Baru kemudian bisa dibahas dengan menghubungkan tafsiran itu dengan hubungannya dengan topik penelitian ini. Itu saja yang saya sarankan. Oke, saya tandai di sini. Oke, kemudian kita masuk ya ke percakapan WhatsApp kita berkenaan dengan revisi-revisi yang saya anjurkan. Saran pertama dan kedua sudah dilakukan ya, terima kasih. Cuma ini saran ketiga tentang menggunakan dasar-dasar teori yang ada di halaman 11. Ini berbeda ya, karena yang saya gunakan naskah digitalnya berbeda dengan naskah cetak. Ya, mungkin di bagian cetaknya halaman 12 sampai 14 ya. Itu saya minta digunakan untuk mendasari bab 4 ya, pembahasan di bab 4 ini terutama tentang kompetensi sosial. Mana tadi sudah saya tandai? Nah, ini tentang bentuk kompetensi sosial. Jadi maksud saya tidak di copy paste ya, yang dari halaman 12, 13, 14 itu bagian-bagian itu bukan copy paste lalu dimasukkan juga dengan kalimat yang persis sama. Maksud saya temuan-temuan penelitian itu dicoba dilihat dari sudut pandang teori. Teori bilang apa? Apakah data temuannya sesuai dengan teori itu yang dibahas. Jadi maksudnya bukan di copy paste
kalimat-kalimatnya di halaman tersebut. Oke, kemudian juga ini di halaman masih tentang bab pembahasan ya. Ini tentang faktor eksternal. Ya, seperti itu juga maksud saya, karena argumen di pembahasan ini kurang kuat, maka saya minta gunakan teori yang ada di halaman 25 menurut naskah digital yang saya terima. Itu digunakan untuk memperkuat argumen, bukan di copy paste lagi ya, tapi digunakan sebagai dasar. Jadi teorinya bilang apa, temuan di lapangan seperti apa kesimpulan yang diambil yang bisa kita bahas, bagaimana perbandingan antara teori dan data yang kamu dapatkan ya. Dan kemudian yang terakhir ini apa maksudnya ini? Ada kalimat ini, apakah kalimat Nazri sendiri, tapi dari percakapan kita percakapan kita yang lalu ini bukan kalimat Nazri. Jadi makanya saya minta sumbernya dari mana, yaitu tentang guru adalah aktor terpenting, karena ada kata terpenting ini ya, aktor terpenting kemajuan peradaban bangsa ini. Nah, itu kalau memang kalimat Nazri sendiri oke lah, tapi kalau memang ini bukan kalimat Nazri, ini dasarnya dari mana? Apa ada siapa yang menyampaikan itu ya sumbernya? Baik, makanya ya tadi ini ada kaitannya dengan pertanyaan dari Mujisati tadi. Makanya di kesimpulannya masih seperti belum klop ya. Ini kalimat-kalimatnya panjang, tapi tidak benar-benar merujuk pada apa sebenarnya kesimpulan yang diambil. Apa sih kompetensi sosial guru PAI di SMP Negeri 6? Ya. Apakah ini memang hasil pengamatan? Kesimpulannya dari mana? Ya. Jadi kuncinya di bagian pembahasan tadi. Ya, jadi dari pembahasan itulah bisa ditarik kesimpulan. Jadi karena pembahasannya masih copy paste ya, jadi kesimpulannya juga kurang istilahnya kurang greget gitu. Apa istilahnya kita? Kurang greget. Kurang kena sih, tapi tidak sampai kerasa gitu. Oke, jadi itu yang perlu ya. Jadi di bagian pembahasan ada beberapa bagian yang terutama yang copy paste itu diberikan kalimat-kalimat Nazri sendiri dalam membahasnya. Oke, yang saran saya pertama tentang daftar pustaka ya sudah diperbaiki ya, terima kasih. Cuma fotonya kayaknya terlalu banyak ya Nazri, karena kita kan kompetensi sosial itu seharusnya lebih banyak di pengamatan ya, bukan foto-foto wawancara ini. Kemudian ini halaman sekolah, apa relevansinya halaman sekolah dengan penelitian? Ada hubungannya? Ada itu untuk komunitas saja sekolah yang diteliti. Oke, karena sudah ada profil sekolah, rasanya tidak perlu lagi di halaman sekolah, karena kita tidak membahas tentang sarana prasarana, tetapi tentang gurunya. Ya, jadi ini bukan dokumentasi yang diinginkan. Kemudian wawancara dengan siswa, ya, itu rasanya tidak perlulah sampai 5 orang ya ini ya, 5 orang wawancara, cukup mewakili aja satu putri, satu putra saja. Ya, itu saran saya, nanti lihat nanti catatan saya di skripsinya. Baik, dengan demikian saya ucapkan selamat pada Nazri, sudah sampai ke tahap ini ya, sudah sampai di munakasyah. Ya, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terlalu ini banyak sekali teman-teman Anda, Putri Banok, Siska, AG, semua kasih masuk. Nanti ada Pak
cleaning service juga nanti masuk sini. Jadi maksud saya tidak perlu sampai dilupakan dekan, wakil dekan dan ini ya. Ini penting ini untuk dimasukkan supaya kelihatan tidak terlalu lebar dan ada hal-hal yang tidak penting untuk dimasukkan begitu ya. Sampai posko 8. Ya ada semua posko-posko sini. Maksudnya ya. Iya. Kalau semua dimasukkan ya aduh ini bisa jadi penelitian lagi nanti. Oke, itu ya saya kira penting untuk dilihat juga terkait tadi itu substansi terkait soal deskripsi pembahasan hasil penelitian ya. Harusnya memang teorinya jangan di copy paste tapi dijadikan alat analisis lalu dinarasikan secara deskriptif ya. Apa pemahaman Anda terkait soal teori, kompetensi sosial dan pembentukan karakter lalu dihubungkan dengan hasil penelitian. Jadi supaya ada analisanya begitu. Nah, itu yang disebut dengan hasil penelitian atau pembahasan. Nah, itu saya kira pertanyaan yang substansi yang perlu Anda perbaiki ya nanti. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Diskriyati sudah memberi banyak masukan juga untuk penguatan skripsi Saudara Nasri. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada penguji sekaligus pembimbing juga Pak Ismail Kak Usman MPD. Silakan Pak Ismail. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Sidang Bapak Dr. Hanuddin MPD, yang penguji pertama Dr. Feby Ismail MPD, dan penguji kedua Ibu Liskyarti MPD. Yang teruji pada hari ini Saudara Nazri Adlani Moka Agung, kemudian dihadiri oleh orang tua. Tadi saya menyimak beberapa hal yang sangat urgent yang perlu diadakan perbaikan yang disampaikan oleh penguji pertama menyangkut tentang substansi penelitian saudara, menyangkut tentang kompetensi sosial guru. Menyangkut tentang kompetensi sosial ini itu bukan semata-mata menjaga kewibawaan kemudian dibuat-buat. Itu lahir dalam jiwa bagi seorang guru. Agar supaya ketika menyampaikan hal-hal yang menyangkut tentang nasihat, ajakan supaya siswa bisa menjadi pintar, kemudian dalam bergaul menempatkan proporsinya sebagai seorang siswa dan sebagai seorang guru. Berikut yang disampaikan oleh penguji kedua menyangkut tentang beberapa hal yang terlupakan. Tadi malam saya lihat kok ini semua dimuat kolega-koleganya, tapi hal yang harusnya dimuat tidak dimuat dalam kata pengantar. Itu bisa fatal itu. Berikut dalam dokumen berupa foto yang semestinya harus menggambarkan menyangkut tentang substansi penelitian Anda, itu kompetensi sosial guru. Itu bagaimana guru Anda abadikan dalam sebuah foto ketika menjadi pelaku sosial dalam ruang, baik itu sesama teman guru ataupun siswa. Itu harus digambarkan itu. Berikut
ada tulisan yang dimuat dalam halaman kedua, kemudian itu harus diperbaiki. Apakah ini dikutip berdasarkan kutipan atau hasil coretan para mufasir, atau saudara Nazril yang mengomentari tentang ayat ini? Sesungguhnya itu harus diberikan kepada pakar, yaitu seorang mufasir, para penafsir ayat-ayat Al-Quran. Nah, intinya dalam skripsi ini sudah banyak yang perlu diperbaiki ketika pelaksanaan ujian seminar hasil. Nah, tetapi ada perubahan-perubahan yang kemudian terlewati. Nah, itu saja dari saya selaku pembimbing kedua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail Karisma PDI sudah memberi masukan, saran ya untuk revisi. Baik, pada akhirnya kita akan menyelesaikan ujian skripsi ini, dan tentu masa depan Saudara Nasri ada di forum sidang skripsi. Nanti saya tentu sebagai pembimbing pertama bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saudara tulis, dan tentu hasil diskusi kita berdua ya, bertiga dan berdua, apa-apa yang saudara tulis di dalam skripsi ini. Nah, menurut saya memang seperti yang saya sampaikan itu Anda memang perlu banyak membaca ya. Jadi skripsi ini tidak hanya sekedar ditulis, tetapi menjadi perwajahan dari karakter Anda sebagai seorang sarjana. Anda akan kembali ke kampung halaman Anda, lalu karena Anda mengembangkan kompetensi sosial sebagai bagian dari kajian Anda, maka ya yang harus punya kompetensi sosial dulu ya Anda dulu lah, harusnya kan, karena Anda yang melakukan penelitian itu. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan selama studi di Yayan Manado dan Anda melakukan penelitian ini dapat mempengaruhi Anda secara karakter ya. Tentu kita berharap jika Anda lulus nanti menjadi sarjana, menjadi alumni, punya peran yang penting di tengah-tengah masyarakat. Minimal menjadi guru, lalu menjadi kepala sekolah, lalu menjadi kepala dinas misalnya, atau apa begitu, supaya bisa menjadi kebanggaan keluarga lah ya, kebanggaan orang tua begitu. Nah, tentu perlu diketahui pada yang terhormat kedua orang tua dan keluarga Nasri, bahwa selama ini Nasri selama masuk di kampus ini sampai sekarang berkelakuan baik lah. Jadi tidak mempermalukan orang tuanya, dan alhamdulillah bisa duduk di di ujian skripsi. Karena Bapak Ibu tidak semua mahasiswa kita bisa duduk seperti ini. Kadangkala sudah ada orang tuanya datang, tidak ada jadwal ujiannya. Alhamdulillah Nasri tidak begitu ya. Dan saya yakin juga di kampung sudah ramai ini bahwa Nasri akan menjadi sarjana dan sebentar lagi akan melamar ya. Kalau selesai, wisuda dulu begitu ya. Nah itu tergantung orang tua lah nanti. Kalau cocok dilanjutkan, kalau tidak pilih yang lain, kan masih banyak kan kira-kira begitu ya. Ya laki-laki kan memang begitu. Iya. Nah, maka ya tentu ya sebagai pasangannya Nasri ya tentu juga harus memperbaiki ya, meningkatkan kapasitas supaya layak juga begitu. Nah kira-kira begitu. Ya ini baku-baku sedu saja ini karena kita lihat Nasri sudah mulai tegang, tidak ada juga air minum. Minumlah dulu Nasri supaya orang tua Anda juga tegang, Anda tegang, bisa pinsang nanti Anda. Oke, baik, saya kira mungkin kita beri kesempatan untuk kita skorsing dulu ya, sidang untuk rapat ini sidang apa? Oh gitu ya? Itu ya calonnya Nasrin? Iya. Oh. Ini Anda jadi kalau begitu. Bagus, kompetensi sosialnya bagus. Ya. Punya psikologi sosial bahwa yang bersangkutan butuh air, jadi segera diambilkan. Masya Allah.
Oke, baik. Saya kira kita skorsing sidang dulu sampai 3 sampai 2 menit ke depan untuk bisa menentukan apakah saudara Nasril layak diterima skripsinya atau tidak. Baik, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita skorsing sidang 2 menit ke depan. Kembali. Oke, silakan berdiri di depan ya. Oke, baik saudara Nasril dan seluruh yang hadir, alhamdulillah kita sudah lakukan sidang secara singkat penentuan apakah skripsi saudara Nasril diterima atau tidak sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar ya sarjana pendidikan SPD dalam bidang program studi pendidikan agama Islam. Selanjutnya saya beri kesempatan pada Bapak Ismail untuk membacakan. Baik, berita acara ujian skripsi pada hari ini Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 10, tempat ruangan sidang ujian. Susunan tim penguji: Ketua Sidang Bapak Dr. Anharudin MPDI, Sekretaris Sidang Ismail Kausman MPDI, penguji pertama Dr. Febi Ismail MPD, penguji kedua Rizkyarti MED sudah bertanda tangan. Keputusan sidang: skripsi dinyatakan lulus dengan perbaikan dengan hasil akumulasi dari nilai ujian proposal, kemudian seminar hasil dan skripsi mendapatkan nilai 95,25 dengan nilai angka A. Demikian, Ketua Sidang sudah bertanda tangan Bapak Dr. Anharudin MPDI. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ismail. Kita beri aplaus untuk Nasril ya. Baik, pada akhirnya tentu saya mewakili Dewan Penguji mengucapkan selamat pada saudara Nasri Adlani Mukwago dan tentu pada kedua orang tua dan keluarga. Selamat Bapak Ibu. Sebentar lagi akan dikukuhkan ya nanti menjadi Nasri Adlani Mukwago SPD. Ya, ada maksudnya. Alhamdulillah skripsinya bisa diterima. Tentu ada banyak hal yang saudara Nasri sudah dapatkan di kampus ini dan tentu kita menunggu saudara bisa mengaplikasikan seluruh pengetahuan dan ilmu yang didapatkan di kampus ini, minimal menjaga nama baik alma mater IAIN Manado dan Fakultas Tarbiyah ya. Ya mungkin mengawali kami kembalikan Bapak Ibu ya ininya ke orang tua. Oh, kesempatan siap. Ya, silakan. Ada kata-kata atau apa yang disampaikan? Ucapan terima kasih apa dan lain, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, terima kasih banyak kepada Mama dan Papa yang alhamdulillah telah melahirkan, membesarkan dan menyokolakan saya sampai ke tahap ini. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih banyak kepada pembimbing satu saya, Pak Dr. Anharudin Salim MPDI, dan pembimbing dua saya, Bapak Ismail Kausman MPDI, sekaligus penguji satu saya, Ibu Dr. Febi Ismail MPD, dan penguji dua saya, Ibu Rizkyarti MED, yang alhamdulillah telah membimbing dan menguji saya sampai ke tahap ini. Terima kasih banyak. Sudah. Saya kira ada kata-kata permohonan untuk segera melamar atau apa supaya lebih bagus ya, sampaikan. Oke, baik saudara Nasril, ada banyak hal yang sudah Anda dapatkan ya, terutama ujian yang sebenarnya setelah Anda keluar dari kampus. Jadi akan banyak ujian-ujian yang akan Anda dapatkan nanti. Bersiaplah menghadapi realitas hidup di mana tidak ada lagi bantuan dari orang tua, tidak ada lagi kos-kosan, Anda akan hidup sendiri begitu ya. Dan kita berharap saudara Nasri tidak hanya selesai menjadi sarjana pendidikan, tapi mungkin bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, mungkin bisa daftar di S2 sampai S3, lalu kembali mengabdi jadi dosen, jadi pegawai di kampus ini.
itu tergantung. Nah, ini saya sudah mintakan Anda untuk ke orang tua supaya bisa dikuliahkan lagi S2. Karena Anda takut kelihatan aja minta untuk ini ya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh Dewan Penguji, terutama penguji pertama Ibu Dr. Febi Ismail, Ibu Lis Priyati dan Pak Ismail Kausman, tentu Prodi PAI ya, ada Sekretaris Prodi yang dari tadi mendokumentasikan dan memasukkan di YouTube. Ini masuk di YouTube ini kan? Subscribernya bisa lihat PAI ini, dan ini jadi jejak digital yang Anda akan lihat nanti Nazrin. Ketika Anda sudah menikah punya anak, lihat dulu kita waktu waktu ujian ada. Baik, sekali lagi selamat, dan tentu kami mewakili dosen-dosen Anda mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan tentu kepada kedua orang tua, mohon maaf kalau ada pelayanan yang tidak sesuai selama Anda melakukan studi atau kuliah di kampus kita ini. Baik, demikian mari kita tutup ujian skripsi atas nama Nasrin Arblani Mumpuago dengan NIM 1723084 dengan sama-sama melapaskan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berfoto. Ini warna pas sarjana. Berarti Mas Soniat ini. Soniat, Lanjut. Silakan Pak. Nazril Ilham.